Istiqomah khairun al-karamah, karena istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Dan itu kalau tidak mengetahui, maka ciri-cirinya itu orang yang dicabut barokahnya. Satu, tidak takwa lagi dan tidak lagi merasa takut kepada Allah SWT karena dia bangga dengan apa yang dimiliki. Gak ada takutnya, udah punya kelebihan. Padahal kelebihan tadi kan dari Allah, bukan dari dia. Tapi udah gak rasa takut lagi. Sombongnya keluar. Itu kalau gak waras, kalau nggak saya ngobati nggak sembuh, kurang ajar nggak? Itu ciri khasnya orang-orang yang memiliki karomah istidrok. Walaupun nggak diucapkan, itu kalau nggak saya nggak bakal waras. Wah, halus nggak? Iblis sudah masuk ke ruang badan. Kedua, amal apapun yang dilakukan tidak ikhlas lagi dalam beramal. Jadi kalau orang beramal tidak ikhlas itu tanda-tanda barokahnya diangkat oleh Allah. Ketiga, dilupakan tidak menyebut nama Allah setiap awal dalam pekerjaan. Keempat, dia tidak akan bisa masuk lingkungan orang-orang yang baik. Dan dia akan masuk dalam lingkungan-lingkungan orang yang selalu makan haram. Nah, kelompok
kelompoknya itu orang-orang haram. Kalau masuk dalam orang-orang soleh, gelisah. Kelima, meremehkan dan durhaka kepada orang tua. Keenam, jauh dari sifat tawakal kepada Allah Ta'ala. Suka mengeluh, gelisah, sedih, gak ada yang mengakui dia marah. Gak ada yang deketin, marah, gampang putus asa. Ini barokah diangkat. Ketujuh, pasti memutuskan hubungan silaturahim. Delapan, akan tampak sifat-sifat kikir dan bakhil. Andai kata beramal ingin dilihat orang, aslinya kikir. Sembilan, tidak pernah bersyukur. Artinya selalu menolak dengan takdir ketentuan Allah. Selalu ingin menjadi orang lain, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Tidak pernah punya pendirian, tidak pernah punya prinsip, labil hidupnya, gampang berubah. Sebelum terus-menerus melakukan dosa yang tidak disadari, yang tidak diketahui, karena dengan keangkuhannya yang dosa dilakukan dengan kelalaian, dengan kebodohan-kebodohannya, dan tidak pernah menginginkan untuk bertobat, males beristighfar, males bertobat. Tidak pernah belajar beribadah, tidak belajar, banyak sujud, banyak zikir, banyak puasa, dan tidak pernah membesarkan atau menyiarkan agama yang diketahui. 12, merusak iri, dengki, selalu membuat kerusakan di mana-mana. Berteman ini rusak, berteman ini rusak, berteman ini nggak cocok, sana nggak cocok, semua nggak cocok. Kecuali sama-sama rusaknya baru cocok. Tidak
tidak percaya takdir. Takdirnya begitu baru disyukuri kan. Ya. Ini enggak, saya tidak mau saya ingin jadi orang seperti itu. Kalau takdirnya enggak cocok. Nah. 14 putus asa dari rahmat Allah. Gampang mengeluh. Mengeluh. Terus kalau punya kepingin itu udah cepet-cepet, ngaji 1 tahun langsung hakikat. Ngaji 1 tahun langsung ma'rifah. Kata ditanya rukunnya wudhu, gak ngerti. Ditanya rukunnya sholat berapa, gak ngerti. Tapi yang ditanyakan yang tinggi-tinggi, sampai jatuh gak terasa. Disuruh imani, kamu aja. Karena saya lagi untuk suruh baca maulid, sebelah saya baca tenggorokan saya lagi jatuh, maka tidak bisa membaca. Ilmu itu Al-Quran, ilmu itu membaca, mengartikan, baru mengamalkan. Karena ilmu duduk langsung berselawat. Quran nggak pernah dibaca, Quran nggak tahu isinya, Quran nggak tahu artinya. Bagaimana? Syukur masih bisa baca Latin ini daripada tidak membaca. Itu tanda-tanda barokah di atas. Kesana ketemu orang salah, ketemu orang lagi salah, pokoknya salah terus. Itu tanda-tanda barokah di atas. Pertemuan yang tidak bermanfaat itu tanda-tanda barokahnya di atas. Kerja rugi terus, ngaji terus rugi terus, ngaji rugi, bisnis rugi, nganggur tambah rugi. Itu tanda-tanda barokah tidak ada. Ini sebenarnya ngaji-ngaji seperti ini ya di pesantren. Kalau ngaji-ngaji seperti ini ya harusnya ada diterjemahkan dulu. Bagaimana cara membaca dan mengamalkan yang benar. Ini banyak orang mengamalkan, banyak orang membaca, banyak orang berpikir tapi buta. Buta. Tidak sadar jin masuk, dikuasai oleh jin, maka dia melihat, dia bilang ini ma'rifat.
Ada yang melihat tadi jin. Karena kan dia dikuasai jin, nggak tahu. Dia mendengar bisikan. Gitu. Nah kalau orang berilmu tahu ini jin atau bisikan dari jin tahu. Ditolak. Bukan diikuti, karena bodoh tadi ikut. Dianggap itu marifat. Al-marifatul hisyah wala marifatul ma'nawiyah. Ma'ani. Jadi banyak orang matikan marifat padahal itu hisyah. Nongklok, nembak, ya. Itu baru termasuk marifat maling. Marifat itu gak melihat manusia. Marifatu billah itu melihat langit. Melihat lauhil mahfuz itu ada 24 kotak, 24 lemari. Itu marifat mah. Itu lihat, itu orang buajinya, ya. Nggak taunya bisa tobat dia jadi wali, kan repot. Ditembak sama dia, buajinya bisa jadi wali. Kalau melihat di lauhil mahfuz, ya orang yang hebat nantinya. Ketika yang Sunan Ampel, ketika melihat santri-santrinya semua, malam keliling. Ada salah satu santri yang betul keluar cahayanya dari tubuh. Siapa ini? Di antara tidak ada, yang ada cuma satu santrinya ini. Dia diikat sama dengan Ampel sarungnya. Kasih tanya. Hanya pagi setelah subuh ditanya, siapa yang punya sarung yang ada ikatannya? Lihat ada semua, ada salah satu saya. Maka diambil sama Sunan Ampel menjadi orang yang khusus. Gitu. Jadi orang yang mau dijadikan oleh Allah itu orang khusus. Sudah pilihan. Ternyata siapa yang dipilih tadi? Ternyata nggak lain, keponakannya sendiri, Sunan Giri. Paham ya? Jadi kalau orang sudah dipilih itu pasti diambil, kemudian dipisahkan dari yang lain-lain, tidak boleh bergaul dengan yang lain-lain. Pendidikannya juga beda, wiritannya juga beda. Didikannya juga beda, gitu. Ini sudah agiu rata-rata. Dia punya agiu di rata-rata, pasti nggak sama dengan yang lain, kan? Pasti dipisahkan, dia harus dapat beasiswa. Jadi ilmu tidak bisa diajarkan kecuali mempunyai syarat yang pertama kali harus cerdas. Satu. Yang kedua, memang menyiapkan waktunya lebih banyak untuk mendapatkan pengetahuan itu. Yang kedua. Yang ketiga, betul-betul mengarah kepada akhirat mutlak. Tidak boleh ada gangguan dunia. Selama ada satu titik biji zarah hatimu minta dunia, jangan sekali-kali tanya masalah ilmu. Karena ilmu ditempatkan wadah yang kosong, hati yang kosong dari kehendak dunia. Untuk paham ilmu, belajar ilmu, bukan mengamalkan ilmu, itu boleh-boleh saja.
Maka banyak manusia di akhir zaman ini orang bertasawuf dengan bodoh. Ngomongnya tasawuf, ngomongnya sufi, tapi bodoh. Maka tersesatlah mereka dalam istidraj. Hati. Maka saya ulang lagi masalah salawatnya disonekan itu. Dan sampai detik saat ini saya belum melihat dari ribuan murid saya yang bisa membuktikan qabulnya membaca selawat mansub atau selawat tafsir. Ribuan. Bahkan kami sebarkan mulai tahun 86. Bahkan sekarang lagi rame di YouTube, di Facebook, selawat mansub berbeda. Padahal saya mengeluarkan dari fotokopi itu sudah tahun 1986. Pertama, mengapa manusia itu berselawat? Mengapa para wali Allah, para wali-wali kutub itu mengutamakan selawat? Bukan gak ngerti Al-Quran, bukan gak ngerti isi Al-Quran, sudah khatam Al-Quran 30 juz dan hafal Al-Quran 30 juz, baru satu persatu ayat itu baru diuraikan dengan mengamalkan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Satu ayat ini bukan dibaca lagi. Bagaimana saya mengamalkan satu ayat ini? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Selawat ini mengamalkan Al-Quran. Yang sudah diamalkan Al-Quran, yang sudah dihafalkan Al-Quran, baru diambil satu ayat diamalkan. Belum semua. Membaca Al-Quran belum tentu mengamalkan. Mengamalkan belum tentu membuktikan. Maka dikeluarkan yang pertama kali bahwa semua doa tanpa diiringi dengan sholawat, tanpa ditutup dengan sholawat, atau diawali dengan sholawat, maka doa itu terhijab, tertolak. Maka dibuat pendahuluan mukadimah ini sebagai pembuka langit untuk sampai ke aras, dimulai dengan selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian mengamalkan lagi ayat dari Al-Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang bertaubat. Maka dengan selawat ini taghfiru biyadunuk, aku beristighfar kepadamu ya Rabb. Biha dzunub, dengan perkara segala dosa-dosa saya. Seorang wali kutub masih mengatakan dirinya banyak dosa.
agar dicintai Allah Ta'ala karena kamu minta ampun kepadaku, karena kamu beristighfar kepadaku. Ini yang belum dihayati. Inna yuhibbu tawabin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang beristighfar, kepada orang bertaubat. Ini hebat ya, selawat dari Abu Shalih Al-Asy'ari. Ini selawat akhir zaman. Sampai detik saat ini saya tidak meninggal. Mulai tahun 8. Kemudian setelah kamu mengetahui semua dosa-dosamu, baru kamu mengetahui penyakit-penyakit hatimu. Selama orang tidak mengetahui, melupakan dosa-dosa yang lalu atau dosa-dosa yang pernah dikerjakan, tidak akan tahu penyakit-penyakit hatimu. Wa tuslihu bihal qulub, bersihkan penyakit-penyakit hati. Ini nomor 1. Sangka buruk sama orang, suudon sama orang, dengki sama orang, iri sama orang, jealous sama orang, meremehkan orang, meninggikan orang, berminyak-minyak sama orang, bergaya-gaya dengan orang. Penyakit hati yang akan menambahkan kegelapan hati karena dosa-dosa. Watuslih yaitu harus bersih, bersih niat. Kalau sudah sadar, selawat sudah membuka langit, kemudian yang kedua minta ampun kepada Tuhannya, benar-benar ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha, itu ayatnya. Orang-orang beriman, taubatlah dengan sungguh-sungguh bertaubat. Quran, mengamalkan Al-Quran, bukan membaca. Udah tahu penyakitnya hati pada diri yang tidak disadari, tahunya cuma penyakitnya orang lain, kejelekan orang lain, keburukan orang lain, kemampuan orang lain. Dia tidak pernah sadar apa yang dimilikinya. Susah dicabut. Karena untuk makan aja tidak ada. Diberikan kekayaan hati, tidak butuh sama makhluk, tidak mengharap pada makhluk, karena Allah sudah menghilangkan penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah. Mulai pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, pergaulan, kekeluargaan, semua di lingkungan sosialisasi, perekonomian dicabut, digantikan berkah. Yang dicabut tadi tidak berkah, banyak dosa, kotor hati, jiwa kotor, pikiran kotor, pekerjaan kotor, perbuatan kotor, niat kotor, hidup kotor. Maka dihentikan segala, semua aspek kehidupan. Pasti banyak hutang. Dan hutang pun tidak akan cukup
bertambah lagi kesesatannya. Tambahkan lagi mereka sakit, tambahkan sakit lagi dia. Al-Quran. Belum lagi badannya sakit, pikiran sakit, keuangan yang sakit, semua sakit, penyakit. Lalu mohonlah kepada Tuhanmu, wa talilu yasuhu, dan segala hajat-hajatmu akan dikabulkan. Segala. Kalau betul-betul kamu mengerti, ya kan aku dua yang nasta'in, atau Allah sama. Itu ayat. Begitu mengambilnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan hadiah tanpa diungkapkan lagi oleh Habib Saleh Tangguh, diberikan kepada beliau, bahkan beliau sampai tulisan. Saking besarnya anugerah karunia berkah dari Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang mengamalkan Quran. Tapi untuk menggabungkan aplikasi ayat dari ayat, kita butuh minta pertolongan kepada Allah dan berwasilah kepada Rasul SAW. Lalu kita akan mengetahui. Nah, kita tinggal nyaman, tinggal fotokopi. Dan Habib Saleh menerima selawat takbir 8 tahun dengan hujan air mata. Berapa gelas tiap malam menangis. Dia menerima hinaan, pengasingan, penghinaan, kerendahan, kekurangan, kemiskinan, dan tidak ada satupun yang menolong kepada beliau. Karena tanda-tanda orang akan dimuliakan seperti itu, diberikan ujian yang deras agar semua makhluk menjauh, sahabat menjauh, keluarga menjauh, agar dia satu manunggaling Gusti. Cuma satu manunggaling, artinya dia cukup memohon kepada Allah semata, tidak butuh dengan manusia, tidak butuh dengan jin, tidak butuh dengan wasilah kepada siapapun, kecuali wasilah kepada Nabi Muhammad SAW. Air mata 8 tahun baru dapat hadiah selawat mansub atau selawat tauhid. Kalau kamu tahu sejarahnya itu, kamu akan malu kalau tidak memberikan apa-apa kepada Abu Saleh Tangguh. Jadi Rasulullah SAW langsung memberikan di hadapan salat subuh, salat fajar, langsung pingsan sampai turun, karena tidak mampu lagi melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, kalau orang murid diberikan ijazah ini, kalau tidak kabul, maka cabutlah kedudukanku sebagai wali kutub ini. Nyata sudah dibaca oleh semua murid, bahkan meremehkan yang membaca, dan tidak ada satu bukti pun apapun. Berarti meremehkan Nabi Saleh, meremehkan Rasulullah, meremehkan Allah. Gak usah banyak-banyak amal, sampai mengerugiah dirinya sendiri, mengobati dirinya sendiri. Cukup baca selawat tapi 41 kali sampai maksimal, disembuhkan oleh Allah berkat wasilah kita kepada Abu Saleh Tangguh di dunia. Dan orang mati yang wafat, wali tadi bisa menolong yang hidup, mendoakan yang hidup.
Maka jangan main-main membaca selawat tafsir, dan jangan tidak fokus. Bukan selawat tafsir yang tidak keramat, yang baca kurang ajar, yang tidak pernah mengaku dosa kepada Allah, yang tidak mau niat untuk memperbaiki hati, yang tidak mau berhajat kepada Allah sungguh-sungguh, yang tidak berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati dan keburukan. Kata tidak sembuh dengan apa yang dilewatkan dengan air, maka ketemu dokter yang tepat, ketemu obat yang tepat, ketemu herbal yang tepat. Itu cuma media. Tapi selawat tafsir bukan main-main, dan jangan ditinggalkan walaupun satu kali tiap sholat. Saya dulu berguru mulai tahun 86 sampai 94 beliau meninggal. Satu selawat tafsir saja, tidak ada wirid kabir, tidak ada dalil khairat, tidak ada amalan Buddha, tidak ada amalan maulid. Satu, saya minta lagi tambah sama guru saya. Satu saja kamu gak mampu, apalagi dua amalan. Pertama, kamu nyebut selawat. Apakah kamu pernah ketemu Rasulullah? Yang kedua, ketika kamu baca tahmidiyah dulu, apakah kamu merasa dosamu diampuni? Waktu seluruh biangkulu, apakah kamu hatimu masih benar kepada anak istrimu yang telah berpisah dengan kamu, atau kamu mengharapkan harta dunia masih di hatimu? Watali juga apakah sampai sekarang hajatmu dikabulkan atau rezeki yang tidak disangka-sangka kamu peroleh? Wa ala ali wa sahbihi, apakah kamu sudah nyambung dengan sahabatnya? Kenal kamu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Atau kau nyambung ilai mansub kepada yang memberi jasa para nasab-nasab Rasul SAW termasuk Habib Salih? Kau pikir ini selawat ngambil di pasar? Buktikan kalau rezeki dari Allah, pembersihan dari Allah, penghilangan penyakit dari Allah, hajat dari Allah, kembali kepada Allah, cukup 86 sampai 96. Berapa tahun? Hampir 8 tahun. Kalau kamu saya tes atau saya uji itu gak balik kamu, kalau memang kamu tahu apa, kalau memang itu modalmu, itulah bukti kalau guru betul-betul mengajar doktrin untuk meyakinkan murid, bukan banyak ngomong, bukan ngomong goib, bukan ngomong ini, tapi ngomong bukti. Buktinya apa? Dari uang 100.000 aja kalau kabur, bagaimana untuk mendapatkan satu karomah dari Abu Saleh Tanggul? Insya Allah, kalau kamu memang cinta kepada wali Allah, di situ 10 kecintaan wali Allah, bahkan 100 kecintaan kepadamu, melebihi kecintaan. Untuk itulah mudah-mudahan amalkan sholat tafsir minimal 1 kali setiap sholat. 1 kali kalau memang betul kamu ngerti makna dan artinya dan tujuannya, lebih utama daripada kamu 1000 kali kamu baca yang tidak tahu arti dan maknanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.